Kita bersyukur atas kedatangan Paus kita, Paus Fransiskus, yang begitu menginspirasi bangsa Indonesia. Kita juga mengalami seperti euforia yang luar biasa ya. Kita ditunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap sederhana, tetapi terutama tekanan-tekanan yang selalu dia sampaikan soal inklusif dan dialog. Bagi saya, ide ini tidak boleh lenyap setelah beliau pergi, tetapi harus terus dikembangkan. Bagaimana kita melihat bahwa inklusivisme, universalitas, itu sesuatu yang orisinal. Perbedaan itu memang dikehendaki oleh Allah. Kita secara natural memang berbeda. Yang penting itu bukan bahwa kita tuh berbeda lalu saling berselisih, bersaing, tapi terutama bagaimana perbedaan itu bisa saling melengkapi. Nah, masalahnya yang sering terjadi itu justru agama itu mengakibatkan perbedaan tuh jadi sesuatu yang menimbulkan pertentangan, perselisihan. Mengapa demikian? Saya coba berpikir sedikit ya. Melihat bagaimana dulu orang Yahudi berpikir soal konsep bagaimana orang harus meniru gambaran dia tentang Allah yang dia puja. Orang Yahudi mengatakan begini, "Hendaklah kamu kudus seperti aku Tuhanmu kudus adanya." Nah, kudus artinya dipisahkan, dikhususkan. Lalu karena dia merasa terpanggil menjadi seperti Allahnya, kudus, maka dia lalu memisahkan dirinya, menganggap dirinya khusus, menganggap dirinya istimewa, terpisah dari yang lain. Lalu semua hukum-hukumnya dilihat juga dalam perspektif itu. Maka ada hukum pemisahan, haram dan halal, najis ya, dan tidak najis. Begitu selalu dibuat pembedaan, pemisahan begitu. Bahkan dia memisahkan diri dengan orang lain. Orang yang sakit kusta misalnya dipisahkan, orang yang berdosa dipisahkan, dijauhkan. Nah, ini sebetulnya yang sudah didobrak oleh Yesus. Dia tidak mengatakan hendaklah kamu kudus, tetapi hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya, yang memberikan matahari baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Allah juga tidak membeda-bedakan. Ya, dia berbuat baik, dia berbelas kasih kepada semua orang. Dan Lukas menyempurnakan gambaran ini dengan dia mengatakan, hendaklah kamu berbelas murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Jadi ini yang harus ditekankan, bahwa Allah sendiri itu memang berbelas kasih kepada semua orang, tidak membeda-bedakan. Dia menghendaki dari sononya, ya, secara natural kita itu berbeda, dan dia berbelas kasih kepada semua kita yang berbeda-beda ini. Nah, ini pesan Paus ini saya kira sekarang menantang kita, bukan takut berbeda, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan secara positif. Suatu peluang untuk membuat hidup berbangsa ini lebih indah, dan juga mulai berpikir tidak membeda-bedakan di dalam berbelas kasih. Jangan ini berbelas kasih karena ini saya seagama, karena saya sesuku, karena saya satu keluarga. Tidak, belas kasih, kemurahan hati itu bersifat universal untuk semua, inklusif, tanpa membeda-bedakan. Nah, semoga pesan Paus ini akan terus bergaung di dalam hidup kita berbangsa dan bernegara.